Nah terus kita kan menjadi istri yang baik. Nah kalau di sini ada tiga kriteria istri yang baik. Yang pertama, jika dipandang menyenangkan hati suaminya. Yang kedua, apabila dia disuruh dia patuh. Yang ketiga, apabila suami tidak di rumah, dia mampu memelihara harta dan kehormatannya. Maksudnya bagaimana? Menyenangkan hati suaminya. Yang menyenangkan itu bukan dari wajahnya saja. Ya ketika dapat istri cantik, alhamdulillah. Tapi bukan kalau cantik alatnya jelek, kira-kira dapat menyenangkan hati enggak bisa. Karena istri yang baik adalah seseorang yang bisa menenangkan dan membuat nyaman seorang suami. Bagaimana caranya? Ketika istri itu sudah menjadi seorang yang soleha, rajin ngaji, misalnya suaminya agak lenceng ya, diajakin sholat, kira-kira adem ayem nggak kehidupan rumah tangganya? Adem ayem. Nah itu kuncinya kita hidup tenang dalam rumah tangga itu adalah memperkuat agama kita. Karena ketika kita ketika misalnya banyak masalah, misalnya pendapatannya itu berkurang, istri itu bagaimana caranya menenangkan hati suaminya? Ya udah mas, alhamdulillah, bersyukur aja, yang penting cukup gitu. Misalnya ayo kita ngaji bareng-bareng, sholat juga bareng-bareng, minta rezeki yang lebih kepada Gusti Allah. Kira-kira kalau punya istri seperti itu, suaminya gimana? Senang kan? Jadi menyenangkan hati suami itu bukan dari parasnya saja, tetapi juga dari hatinya, bisa menenangkan hati suaminya. Terus yang kedua, bila disuruh dia patuh. Jadi tidak boleh ya kita melanggar menolak ajakan suami. Nah itu, jadi tidak boleh membantah lah istilahnya, kecuali kalau suami menyuruh hal-hal yang kurang baik ya kita wajib mengingatkannya, itu tidak boleh. Terus yang ketiga itu dapat memelihara martabatnya atau kehormatannya. Misalkan ya, kalau misalnya kita sudah rumah sendiri atau ketika kita kerja ngekos atau bagaimana, jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah meskipun itu teman sendiri. Karena apa? Kita menjaga namanya fitnah. Tetangga kan tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Oke, memang hanya mengobrol soal bisnis misalnya, atau mengobrol masalah apa. Cuman kan namanya orang itu kita menjaga martabat istri dan suami kita. Kalau sering-sering, apakah itu akan terjadi fitnah loh? Fitnah. Wah, ibu sering masukin cowok ke dalam, itu nggak boleh ya hukumnya. Terus juga ada 4 macam kebahagiaan seseorang. Yang pertama itu mempunyai istri yang soleha, mempunyai anak yang baik, terus mempunyai lingkungan yang bersih dan mempunyai pekerjaan. Nah itu mempunyai istri yang soleha yang saya terangkan tadi. Terus yang mempunyai anak yang baik. Ketika kita nanti punya anak, orang tua itu akan menjadi contoh. Jadi ojo disalahkan anaknya nakal sementara orang tuanya orang ngajari apik gitu kan. Kita nggak boleh menyalahkan anak toh, harus bercermin kepada diri kita sendiri toh ibaratnya. Dan misalnya anaknya suka tiktokan, kira-kira nurun nggak tuh anaknya? Nurun lah. Kalau ibunya suka sholawatan, ya anaknya insya Allah kan ikut senang sholawatan, senang ya itulah hal-hal sepele tapi menyangkut kehidupan selanjutnya menurut saya sih. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya tiktokan buat hiburan, cuman ya jangan dipakukan anak untuk tiktokan seperti itu loh. Ngaji jadi kan sekolah pertama itu kan adalah ibu ya, dari dalam kandungan sampai kita nanti sama anak kita yang mendidik anak kita. Kenapa anak itu sering nyontoh nang ibu karena ya dari sebelum di dalam kandungan sama kita. Terus pertama
setelah lahir nyusu sama kita. Dan misalnya ibunya suka dangdutan, yo anaknya udah niru dangdutan lah ibaratnya gitu. Jadi ini ya pola pokoknya mengajari anak-anak sebaiknya. Nah sekarang ya Mbak, misalkan apa namanya punya kita kan seringkali mengandalkan anak kita ke guru ngaji. Guru ngaji itu satu orang megangnya 25 orang, 20 orang. Kira-kira kecekel nggak Mbak? Apalagi anak sekarang loh, yang aktifnya luar biasa. Nah orang tua itu wajib berperan. Dan misalnya sampean kalau begini sampean burung iso ngaji, yo bareng-bareng belajar, jangan malu gitu. Saya sering menyampaikan seperti itu. Ya belajar kan, kita belajar itu tidak mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Nah itu untuk istri ya. Nah untuk suami kan suaminya enggak, calon suaminya enggak datang. Nah itu kira-kira kalau misalnya dalam rumah tangga ada masalah itu boleh nggak sih kita men-share ke sosial media? Nggak boleh, jangan sampai. Jadi kalau diprinsipkan mulai sekarang itu misal ada masalah itu ya diselesaikan di dalam kamar saja, maksudnya istilahnya. Jadi orang tua kita, teman dekat kita, saudara kita itu jangan sampai ada yang tahu. Kalau bisa diselesaikan berdua ya kenapa enggak gitu loh. Gitu ya Mak. Jadi ojo engko titik-titik status itu mah nggak menyelesaikan masalah ya, tapi menambah masalah. Terus ada yang ditanyakan nggak Mbak?